Pita seluloid dan lensa kamera memegang peran yang sangat krusial dalam merekam jejak suatu peradaban agar tidak lenyap ditelan waktu. Bagi bangsa Indonesia, akumulasi peristiwa besar, dinamika sosial, hingga pergolakan pemikiran para tokohnya terkadang sulit dijangkau secara visual jika kita hanya terpaku pada lembaran buku teks atau pajangan statis di dalam ruang museum. Disinilah medium film, khususnya sinema non-fiksi, hadir sebagai dokumen hidup yang bergerak. Apabila kita menelusuri akar historisnya, produksi gambar bergerak di Nusantara pada awal abad ke-20 didominasi oleh sudut pandang kekuasaan kolonial. Rekaman-rekaman awal tersebut sengaja diproduksi sebagai instrumen dokumentasi dan pencitraan sepihak. Namun, seiring berjalannya waktu, kehadiran teknologi ini justru memicu titik balik yang krusial. Lahirlah generasi sineas lokal yang membalikkan fungsi kamera menjadi sebuah alat perlawanan, sebuah upaya terstruktur untuk merebut kendali atas narasi tanah air mereka sendiri. Memasuki fase genting di sekitar Agustus 1945. Para perekam sejarah ini mempertaruhkan keselamatan fisik demi mengabadikan momen-momen emas kemerdekaan secara autentik. Meskipun bekerja di bawah bayang-bayang keterbatasan alat dan ancaman keamanan, warisan visual yang mereka tinggalkan menjadi bukti hukum yang tidak terbantahkan di mata dunia bahwa kedaulatan Republik ini ditegakkan melalui perjuangan fisik yang nyata, bukan sekadar diplomasi di atas meja penyerahan. Transformasi Indonesia kemudian terus berlanjut melintasi dekade pembangunan yang kompleks, ketegangan politik, hingga bermuara pada gerbang reformasi. Dalam setiap transisi zaman tersebut, film non-fiksi bertindak sebagai cermin yang jujur sekaligus kritikus yang tajam. Ia tidak hanya mendokumentasikan agenda resmi yang disetujui oleh otoritas negara, melainkan juga menyoroti realitas akar rumput yang seringkali terabaikan dalam catatan sejarah formal. We want to have Suharto and all the people from Suharto sides to step down. I think as an intellectual, he is enlightened to distinguish between good and evil, between vested interest and people interest, and I think he will be surrounded by good people who also believe in democracy. Hingga angkutan umum ada yang tidak mau beroperasi, padahal kenyataannya Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto akan menyatakan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan sebagai sebagaimana yang tadi kami saksikan, dan juga di dalam ruang kredensial ini sudah berkumpul para wartawan cetak. Jangan ke depan,
Menariknya, cakupan pengarsipan ini tidak pernah tunggal. Selain merekam konstelasi politik, sinema non-fiksi di Indonesia juga menjadi benteng penyelamat bagi kekayaan kebudayaan, evolusi karya sastra, ekspresi kesenian kontemporer, hingga ritus tradisi yang tersebar luas di seluruh penjuru kepulauan. The stories say only Amrita brings eternal life. Seluruh elemen non-politik ini turut dirajut menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Maka dari itu, mengkaji kembali arsip audiovisual ini bukan sekadar upaya untuk menengok masa lalu demi kepuasan nostalgia. Proses ini menuntut kita semua untuk bersikap kritis terhadap orisinalitas sebuah informasi. Wayang, the play of shadows, is a distant survival of ancestor worship, the old faith of the islands. Behind a linen screen, an unseen puppet master tells stories of heroes and kings.